Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan tutorial membuat packing mesin sistem berbasis PLC dengan saya sendiri, Melisa Dwi Kartika, NRP 50, dan rekan saya kali ini Taba Ujiantoro, NRP 49, dalam mata kuliah Praktikum Troubleshooting PLC, Program Studi Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Apa saja yang harus dilakukan dan komponen apa saja yang dibutuhkan akan dijelaskan oleh rekan saya, Taba Ujiantoro, dalam video kali ini. Selamat menonton. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat program ladder dari sebuah packing mesin. Oke, pertama kita akan lihat dulu bagaimana cara kerja dari packing mesin tersebut. Nah, jadi seperti ini untuk sistem packing mesin yang akan kita buat program laddernya. Jadi di sini juga sudah ditentukan untuk jumlah inputnya ada 7, mulai dari limit switch feeder reverse, kemudian limit switch feeder forward, lalu yang ketiga ada limit switch lifter lower, kemudian ada limit switch lifter middle, dan yang kelima ada limit switch lifter upper. Jadi di sini ada 5 buah limit switch. Nah, kemudian yang dua digunakan untuk switch start, dan yang terakhir digunakan sebagai push button reset. Jadi digunakan untuk mengulang proses dari awal. Nah, kemudian di sini ada 4 output. Jadi di sini kita menggunakan 2 buah electrical solenoid. Nah, yang di bagian feeder ini kita menggunakan silinder double acting. Nah, sedangkan pada bagian lifter ini kita juga menggunakan silinder double acting. Nah, jadi di sini keempat output tersebut digunakan ketika feeder bergerak maju atau move feeder forward, kemudian ketika feeder bergerak mundur kembali ke tempat awal atau move feeder reverse, kemudian yang ketiga ada move lifter down atau menurunkan ini silinder lifter, dan yang terakhir adalah move lifter up, menaikkan silinder lifter. Nah, jadi ini adalah cara kerjanya. Oke, kita langsung saja menuju ke program ladder sembari untuk melihat video cara kerjanya. Oke. Nah, di sini saya tidak akan membuat program ladder ulang karena saya sudah membuat program laddernya, namun saya akan menjelaskan program ladder yang sudah saya buat secara detail agar teman-teman bisa mengerti. Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan apa saja alamat yang saya gunakan di sini. Nah, di sini sudah saya cantumkan ya. Untuk inputnya mulai dari 0.00 hingga 0.06, mulai dari limit switch feeder reverse untuk 0.00, kemudian ada limit switch feeder forward, kemudian limit switch lifter lower, kemudian middle dan up. Sedangkan yang bagian kelima dan keenam digunakan untuk switch start dan push button reset. Sedangkan outputnya dimulai dari 1.01 sampai 1.06.
1.0.4. Ini sebenarnya ada yang terlewat tapi nggak apa-apa, sebenarnya bisa dimulai dari 1.0. Nah, jadi di sini yang pertama ada solenoid feeder forward. Jadi ketika silinder feeder bergerak maju, kemudian ini adalah ketika silinder feeder bergerak mundur. Kemudian untuk 1.03 ini ketika silinder lifter bergerak ke bawah, dan yang terakhir adalah ketika silinder lifter bergerak ke atas. Kemudian saya di sini juga menggunakan memori batu atau yang biasa disebut dengan memori W, yang saya gunakan untuk pengkondisian dari masing-masing silinder. Jadi di sini saya mulai dari 10.00 hingga 10.08. Mulai dari ketika feeder forward atau ya silinder feeder bergerak maju untuk pertama kalinya, hingga kedua dan ketiga. Kemudian ketika silinder feeder bergerak mundur, mulai dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu ada ketika silinder lifter berada pada posisi up, mid, dan low. Oke, jadi ini ada total pengamatan yang saya gunakan pada program model yang sudah saya buat. Oke, karena di sini tidak ada HMI-nya, maka saya akan menampilkan videonya saja agar teman-teman mudah memahaminya. Sebentar. Nah, jadi ini akan saya run, Ctrl Shift V. Oke, jadi kondisi pertama kali ketika switch start ini belum ditekan, reverse limit berada pada kondisi on, sedangkan upper limit juga berada pada kondisi on, dan belum ada pergerakan dari masing-masing silinder. Jadi untuk outputnya saya lihat di sini ya. Nah, jadi di sini belum ada pergerakan dari masing-masing silinder. Nah, yang perlu diketahui di sini kita tidak secara langsung mengontrol silindernya, namun melalui sebuah electrical solenoid. Jadi di sini kita menggunakan solenoid yang langsung ini ya, yang langsung terhubung dengan valve-nya atau silinder yang langsung terhubung dengan solenoidnya. Oke, nah jadi oh ya, sebentar, saya sedikit mau menunjukkan atau sedikit memberikan penjelasan mengenai ini ya, mengenai limit switch sebagai tambahan saja. Jadi cara kerja limit switch ini sama seperti saklar push on, yaitu hanya akan terhubung pada saat katupnya ditekan pada batas penekanan tertentu yang telah ditentukan dan akan menutup saat katup tidak ditekan. Jadi limit switch ini merupakan sebuah sensor, yakni dalam kategori sensor mekanik. Kemudian di sini juga digunakan sebuah relay, di mana relay ini dia berfungsi sebagai kontaktor digital. Nah, relay ini menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil dapat mengantarkan listrik yang ketegangan lebih tinggi. Nah, ini adalah salah satu mengapa relay sering digunakan. Dan kemudian yang terakhir ada solenoid valve pneumatik. Jadi solenoid valve pneumatik ini merupakan sebuah katup yang digerakkan oleh listrik. Jadi kita menggunakan electrical solenoid. Katup ini memiliki komparan sebagai penggeraknya yang berfungsi untuk menggerakkan sebuah plunger yang dapat digerakkan oleh arus AC maupun DC.
Nah, untuk bagian-bagiannya sendiri terdapat lubang masukan, lubang keluaran, lubang cemprot udara, serta lubang inlet main. Nah, mungkin untuk sedikit penjelasannya ya seperti itu. Maaf tadi terlewat. Nah, sekarang kita kembali lagi pada program header yang sudah dibuat. Oke. Nah, di sini adalah kondisi awal dari packing mesin ini. Dan akan saya play. Nah, di sini switch start ditekan dan muncul barang. Jadi ini menunjukkan bahwa sistematika dari packing mesin ini akan bekerja. Oke, kita klik switch start dan kita lihat apa yang di sini. Nah, jadi di sini silinder feeder maju mendorong kotak ke arah silinder lifter dan menyebabkan limit switch forward berada pada kondisi on. Oke, ya. Nah, di sini dapat kita lihat bersama-sama bahwa sekarang program header berada pada kondisi feeder forward 1. Jadi silinder feeder sedang bergerak maju untuk yang pertama kalinya. Nah, untuk outputnya ini bisa kita lihat di bawah. Nah, outputnya sendiri ini ya teman-teman. Nah, jadi karena dia sekarang berada pada kondisi ini, pada kondisi feeder forward first, maka kemudian outputnya adalah silinder feeder forward, dia bergerak maju. Oke, kemudian nah, oke. Lalu setelah ini tadi on ya, ini tadi on, kita on kan, oke, kita ulang. Nah, ini kan kemudian on. Oke, kita on kan di sini. Yang terjadi adalah, nah, yang terjadi di sini ketika limit switch feeder forward ini on, yang terjadi kondisi pertama adalah feeder reverse first. Jadi di sini silinder feeder kembali mundur pada posisi semula. Nah, kemudian juga pada secara bersamaan silinder lifter berada pada posisi mid, karena ini kondisinya adalah ini kondisinya adalah limit switch mid. Nah, jadi di sini limit switch mid berada pada kondisi on. Kemudian untuk limit reverse-nya berada pada kondisi on. Ya, ini saya matikan karena sudah tidak bekerja. Nah, jadi kemudian untuk outputnya maka ini karena dia berada pada kondisi feeder reverse first, maka silinder feeder bergerak mundur pada posisi semula, sedangkan silinder lifter bergerak turun karena dia sedang pada kondisi lifter mid. Nah, jadi sesuai ya, untuk feedernya dia mundur atau reverse, kemudian untuk silinder lifternya dia turun. Oke, nah, jadi seperti itu. Lalu kemudian ketika limit switch
dari middle lifter ini aktif, kita tekan. Nah, maka ini teman-teman, lifter atau silinder lifter ini tidak bergerak ke bawah, namun tetap stay hold. Nah, jadi di sini tidak ada pergerakan ya, tidak ada pergerakan untuk silinder lifternya, tetapi untuk silinder feedernya dia bergerak maju mendorong barang yang kedua. Jadi di sini dia berada pada kondisi feeder forward second, atau silinder feeder bergerak maju untuk yang kedua kalinya. Nah, jadi di sini silinder feeder forward maju. Sama ya. Jadi ketika dia on, tadi itu sudah saya on kan. Maka silinder feedernya bergerak maju, sedangkan silinder feedernya dia bergerak maju, sedangkan silinder lifternya dia tetap stay hold berada di tengah. Nah, oke. Kemudian pada posisi ini, ketika limit switch feeder forward dia dalam kondisi on, kita klik. Nah, maka yang terjadi adalah ini sudah saya on kan ya tadi, kemudian saya matikan. Nah, yang terjadi apa? Silinder feeder kembali bergerak mundur, sedangkan silinder lifter turun dan menyebabkan lower limit switch berada pada kondisi on. Oke. Jadi ini tadi sudah saya nyalakan ya, kemudian saya matikan. Nah, untuk limit switch dari lower lifternya dia berada pada kondisi on juga. Oke, nah, jadi ada dua pergerakan di sini atau dua output, yaitu silinder feeder reverse atau silinder feeder bergerak mundur karena dia berada pada kondisi feeder reverse second atau silinder feeder mundur untuk yang kedua kalinya, sedangkan silinder lifter bergerak turun karena dia berada pada kondisi lifter lower. Oke. Nah, lalu kemudian di sini ketika limit switch lifter lower ini on, jadi ketika ini on, maka kita lihat nah, maka ini ya teman-teman. Maka yang terjadi di sini adalah ini. Silinder feeder reverse, silinder feeder dia bergerak maju atau forward. Nah, sama ya, sama. Jadi untuk programnya juga sama, jadi dia sekarang berada pada kondisi feeder forward third karena dia berada pada kondisi silinder feeder bergerak maju yang ketiga kalinya. Maka di sini outputnya silinder feeder bergerak maju. Nah, sama ya, ini bergerak maju. Oke. Kemudian di sini forward limit switch atau limit switch feeder forward dia berada pada kondisi on. Oke, di sini kemudian saya tekan dia berada pada kondisi on. Lalu apa yang terjadi? Nah,
yang terjadi, silinder feeder kembali mundur dan mengaktifkan reverse limit switch. Dan sedangkan silinder lifternya dia bergerak naik ke atas dan mengaktifkan limit switch upper. Jadi tadi kan sudah saya aktifkan lalu saya matikan. Nah, outputnya sama ya teman-teman. Jadi di sini untuk silinder feedernya dia bergerak mundur karena berada pada kondisi feeder reverse third atau silinder feeder bergerak mundur yang ketiga kalinya. Nah, sedangkan untuk silinder lifternya dia bergerak naik karena dia berada pada kondisi lifter up. Nah, jadi untuk outputnya sudah sama ya. Nah, kemudian ini adalah sebuah tombol reset. Tombol reset ini berfungsi untuk mengembalikan program ladder ini pada kondisi awal. Nah, oke. Ini juga saya lihat maka dia akan reset. Nah, setelah dia di packing maka dia akan reset dan kembali pada posisi awal. Oke. Baik. Sekian video tutorial mengenai cara membuat program ladder pada sebuah sistematika packing mesin. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan atau penjelasan saya yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung tanya saja dan komen tentunya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.